Sudah di on kan suaranya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Kita hari ini akan belajar seperti biasa. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai belajar, semua menggunakan masker ya. Tadi sudah cuci tangan semua ya. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar, Ustaz minta rekan pimpin doa dulu. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke, berdoanya sudah kan? Ya, Ustaz. Baik, Ustaz cek kehadiran dulu ya. Hadir semua nih? 10 orang hadir semua? Mana Lizanul Amri? Oh, ada di belakang. Kita akan syuting live. Kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk menambah jiwa nasionalisme kita. Di sini sudah Ustadz sediakan. Kita akan menyanyikan lagu Padang Negeri sebagai bentuk rasa syukur kita menjadi bagian dari bangsa tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Bismillah, kita mulai. Oke, cukup. Sebelum kita mulai, kemarin kita sudah belajar tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kemarin? Takkan ingat? Belajar waktu kelas 7. Oh, ini masih kelas 7 ya. Tentang energi ya. Energi itu salah satu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Pagi ini apakah semua sudah sarapan? Sudah sarapan ya? Sudah pada? Tadi Dani belum sarapan. Dani belum sarapan ya? Apa? Kira-kira dengan syarat. Kira-kira menurut kalian, menurut antum, kalau nggak sarapan itu apa yang kita rasakan? Lemas. Misalnya Dani nih, lemas. Rahman bilang lemas. Kalau Zaki? Kelaparan. Dani sekarang gimana rasanya kira-kira? Nggak sarapan. Jangan bilang udah kalau belum sarapan dari. Dani sudah sarapan tadi? Belum kan? Gimana rasanya sekarang? Terus loncongan apa bagaimana? Biasa aja ya. Oh, berarti Dani modelnya kuat. Tapi umumnya kalau nggak sarapan itu akan lemas, seperti Rama bilang itu. Hari ini kita akan belajar seperti di slide yang saya kasih lihat di awal tadi itu di depan itu. Kita akan belajar tentang energi. Di sini saya kasih lihat, di sini ada anak kecil yang sedang memberi makanan ayam. Ada juga ini anak kecil sebenarnya yang
sapi ini, beri makanan sapi ini juga anak kecil. Ini sebagai bukti bahwa kita ini membutuhkan makanan sebagai apa kira-kira? Makanan sebagai apa? Energi. Sebagai energi, sebagai sumber energi agar kita tidak lemas seperti yang dibilang sama Rama tadi. Nah, termasuk ayam, sapi sama dengan manusia. Bukan ayam dan sapi yang sama dengan manusia ya. Sama-sama butuh energi. Nah, kita belajar hari ini belajar tentang energi ini. Bagaimana itu wortel yang dimakan oleh sapi bisa berubah jadi energi? Itu butiran yang dikasih oleh anak kecil itu ke ayam itu bisa jadi energi buat ayam. Itu kita akan pelajari hari ini. Salah satu di antara kalian, kira-kira perubahan apa yang terjadi pada lampu dan bola ini ketika antum matikan dan nyalakan saklar ini kira-kira? Coba salah satu, coba mati, coba Danu matikan kipas angin di samping Danu itu coba. Oh bukan Danu itu ya, anu aja, hati aja, hati. Mana yang mati? Ini. Mati deh ya. Coba Rakan matikan lampu ini. Coba Rakan. Nyalakan lagi kan? Nyalakan lagi. Hati-hati kesentuhan jok. Hati-hati. Ya coba. Mati ya? Coba nyalakan lagi kan? Hati-hati. Oke dulu. Nyalakan, dia terang, nyalakan. Kipasnya juga nyalakan. Kira-kira apa yang terjadi di lampu dan kipas angin itu kira-kira menurut Anda? Ketika dimatikan berhenti dia, ketika dinyalakan, di-on-kan hidup dia. Terjadi apa kira-kira? Perubahan energi. Perubahan energi. Yuk pintar sekali Rakan. Betul, perubahan energi. Ya. Telah terjadi perubahan energi. Kira-kira perubahan energi apa nih? Zaki, senyum-senyum aja Zaki. Kira-kira perubahan energi apa? Listrik menjadi gerak. Kipas angin listrik menjadi gerak. Oh, mantap. Soalnya kelas 8. Kalau lampu, Alvin? Listrik jadi pintar-pintar anak-anak. Masya Allah. Nah sekarang ini kita akan pelajari tentang perubahan energi itu. Tapi sebelum itu, tujuan kita belajar hari ini, tujuan kita belajar ini harus tercapai karena antum harus paham. Yang pertama, antum dapat menjelaskan sumber-sumber energi. Apa saja yang ada di sekitar kita ini yang bisa jadi energi, yang bisa menjadi sumber energi. Nah, yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yang kita butuhkan itu menganalisis beberapa gejala kejadian, beberapa gejala alam yang ada selain sumber energi tadi. Misalnya apa sumber energi itu? Kita tahu kan di jalan-jalan yang di gunung-gunung itu bisa ada listrik gara-gara ada sesuatu yang ditaruh di pinggir jalan itu. Nah, diambil sumber energi dari mana? Nah, selain sumber energi itu yang kedua, apa gejala alam yang bisa dirubah menjadi energi? Tahu gejala alam? Angin misalnya, banjir, hujan, itu gejala alam. Kita sudah pelajari kan? Kemudian yang berikutnya yang harus antum paham bagaimana merubah energi potensial dari air untuk menjadi listrik. Dan berikutnya antum dapat mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi nyala lampu LED pada alat yang akan kita desain insyaallah. Dan yang terakhir antum dapat membuat pembangkit listrik sederhana yang akan kita desain lagi. Kira-kira jelas ya? Pertama, apa sumber energi? Dari sumber energi itu apa yang bisa dirubah menjadi energi listrik? Ingat ya. Yang ketiga, mendesain alat. Yang keempat, memperhatikan nyala lampu LED di alat kita. Ya. Oke. Tapi sebelum masuk ke sana, kita perhatikan dulu videonya sama-sama di sini. Ini ada video yang sudah Ustaz sediakan.
air terjun sekumpul dari Jawa Barat sudah 30 tahun lamanya tidak pernah merasakan aliran listrik dari pemerintah. Warga Dusun 1, Desa Wangu, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, hingga kini belum tersentuh penerangan dari perusahaan listrik negara PT PLN. Desa ini memiliki kontur tanah berlereng dan berbukit. Jumlah penduduknya mencapai 1.469 jiwa. Sungguh menggelegar, di tengah pesatnya berjuang teknologi, masih ada kampung di Cianjur, Jawa Barat yang tak dialiri listrik. Padahal jarak dari Jakarta tidak lebih dari 100 km. Warga pada tahun 1978, kampung Halimun tak pernah sekalipun tersentuh listrik. Setiap malam menjelang, suasana sangat gelap dan mencekam karena sumber cahaya hanya dari lampu yang berbahan bakar solar. Perbedaan rumah warga pun sangat-sangat yang unik. Sebagian adalah masyarakat jerami. Ketika datang hujan, air masuk tanpa permisi. Baik, lihat apa tadi di potongan video pertama? Air terjun. Zaki lihat apa tadi di potongan video kedua? Perumahan? Perumahan katanya. Betul sih, ada rumah-rumah ya. Akan melihat apa di berita tadi yang kedua? Rumah yang ada listriknya. Rumah yang ada listriknya. Ada air terjun, ada rumah yang ada listriknya. Dan tulisan-tulisan lain yang ada di video tadi. Kira-kira nih, menurut antum ini kira-kira apa yang ada di pikiran antum sekarang? Apa yang ada di kepala antum tentang ada video air terjun, ada video berita bahwa di 2019, 2030, 2020 masih ada daerah di Indonesia ini yang belum mendapatkan listrik. Kira-kira apa yang ada di kepala antum sekarang kira-kira? Coba salah satu, salah dua, coba berikan pertanyaan Ustaz, coba. Coba Raka, ngomong Raka. Apa Abid? Apa Abid? Apakah bisa? Mengubah air menjadi listrik. Nah, pikirannya kita tulis dulu. Katanya Alvin, merubah air menjadi listrik. Coba yang lain lagi. Apa yang ada? Ini lama sekali mikirnya Raka. Apa kan? Apakah mungkin mengubah energi potensial seperti air menjadi listrik? Apakah mungkin merubah? Sesuai tujuan tadi kayaknya dihubungkan sama Raka. Apakah mungkin merubah energi potensial pada air menjadi listrik? Oke. Ada lagi yang lain? Kalau Alvin tadi belum berupa pertanyaan ya, mungkin kita tambah ya Alvin ya. Apakah bisa mungkin gitu ya, merubah air menjadi listrik?
biar jadi pertanyaan, begitu ya. Selanjutnya kita akan belajar secara kelompok. Mungkin pelajarannya akan memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman antum tadi berdua, yaitu Rakan dan Alvin. Ustadz di sini sudah bagi kelompok menjadi 2 kelompok karena antum ber-10. Ustadz berubah di sini menjadi 2 kelompok 5-5 ya. Ada kelompok 1 langsung rubah tempat duduk, tapi tetap jaga jarak. Duduk berkelompok sekarang. Pertama kelompok 1 seperti yang saya tampilkan di layar itu ada Hubair, ada Zaki, Gifari, Rama, sama Anul. Nah, langsung rapatkan 2-3 macam meja. Sisanya kelompok 2. Abdul Mursid, Fahri, Alvin, Fatih, Danu, itu kelompok 2. Sudah? Yang rapi. Tetap jaga jarak. Sama sih. Sudah? Nah, kita sekarang akan melakukan apa ya, desain alat. Kemudian nanti kita susun percobaan apakah alat yang kita desain ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi, yaitu terkait apakah bisa air itu menjadi listrik, katanya Alvin tadi. Bisa pada ya air dari listrik? Bisa sih, tak pernah dengar. Tapi mungkin nanti bisa, karena antum ini orang luar biasa. Perwakilan kelompok sekarang maju ke sini. Di situ Rakan sini sama Rama. Rakan sama Rama sini. Ini bagi ke kelompoknya. Ini satu. Sama-sama 2 sama ini kan. Ini anunya, ini LKPD-nya. Ini bahan ajarnya untuk dibaca sambil diskusi dalam kelompok. Nah, bagikan dulu itu. Ini 2 aja dibagikan sama-sama 1 aja pegang. Ini 2. Ini di sini aja. Itu pegang. Sudah? Sekarang baca dulu isi LKPD itu, baca dengan cepat saja. Hal-hal penting yang perlu diketahui di LKPD, baca. Ini LKPD, ada tulisan LKPD di atasnya. Baca sama-sama. Setelah itu kelompoknya Rakan, kelompok 1, kelompok 2 Rakan ya. Nih Rakan yang ambil nih. Ayo sama Alvin, maju Alvin, udah. Alvin sini Vin. Tahu dulu kembali lagi. Ini masih Rakan. Rakan atau yang lain?
dia muncrat langsung. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Ini lem jangan dipakai main. Jangan korban serius. Karena dia ini, kita tahu kalau dia muncrat, saking tipisnya jarinya sekali kayak angin, tapi nempelnya kuat. Pelan-pelan. Nah, sekarang perhatikan tidak ada yang terlalu berbahaya sebenarnya. Tidak ada yang terlalu berbahaya. Ikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD dengan benar. Ikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD. Antum rakib, antum buat sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Semua kelompok harus aktif. Ustaz nilai sekarang. Ayo silakan. Mulai dengan desain dari mulai dengan desain dari Kenapa besar ketawanya? Ada yang punya pulpen yang lain? Satu orang lagi? Potong gimana? Potongnya pakai tangan kecil. Ya biar bisa masuk ya punya. Ini nggak amplas ya ada. Pinjam dan contohnya pinjam dan. Di amplas tuh caranya. Dan nyoba. Bukan gitu, di samping ya, samping. Nah udah. Ayo semua kerja. Yang lain baca LKPD-nya, Tinggal dibuat di sampingnya. Langsung dibuat di sampingnya. Sendoknya apa? Ya, silakan. Ini dilebihin 1, 2. Ini aja. Ini pakai ini. Biar bisa deh. Nih, kayak gini. Ya, kayak gitu. Betul. Satu orang dua orang. Gimana caranya? Itu sudah bisa ini. Tinggal dilem. Gimana cara pakainya nih? Tadi udah bisa. Kok kira sama apa gitu? Ya. Oh. Gimana cara rapinya? Tarik dulu. Nempel ini lah. Mana lemnya nih? Mana tadi lah? Sudah? Ini sudah nyambung. Sudah. Tinggal digunting. Siapa yang gunting? Ada. Mana ini? Gimana terusan? Ya. Yang
Kira. Bisa? Yang udah di amplas nih yang dua ini. Kalau misalnya kita Mana-mana banyak lagi saja pakai rumus. isolasi dulu kayak Oke, pakai rumus deh. Banyak sekali. Lensa jauh kotak. terus sampai lagi. Nice. Saya cepat. Aduh. Ya. Tahu ya? Alright, bro. Nih. Terus Ini harapan belum di atas. Pas dapat. nah, balik lagi. Mulai pinjam lem. Tanahnya gimana nih? Ya. Nah, aku tanya. Di kolongan. Nah, kan sudah pati gua tadi. Enggak udah pati gua. Belum bilang tadi coba. Udah tak biasa itu. Yang pas aku ngomong ini. Nah, kan belum kami potong tadi. Oh, ini dalam jangka. Bisa masuk ini. Coba-coba sih, kalau nggak bisa ya coba lagi. Biar saya kenal Oh iya, sisi. Harus dipotong juga lagi. Sana masuk. Siapa buka jendela? Jangan scare. Yang kita Tadi apa? Ya. Nah ini apa sih? Dibuka dulu kabelnya. Siapa yang punya kelas? Bagi ke amplasnya nggak bisa dipotong pakai gunting. Boleh nggak potong? Boleh dipotong. Boleh. Nah itu, nah bagi. Biar pengenapa aja kita. Jatuh. Asik. Ya. Salah. Kembali. Pelan-pelan buatnya. Nanti dilem kuat ya. Nah, simpan tak cukup. Lem di sana. Dilem ya. Tak ada yang make. Ayo, yang tas. Yang tas lagi belum tipis, coba dulu. Ada ya nanti. Susah, kalau ini susah. Ini saya pasang stiker.
potong dulu, potong. Udah selesai. Wow. Wow, kita berhasil. Bisa potong? Bisa. Aku bisa terlihat. Ya, Pasang. Bismillah. Kalau bisa, tinggal lihat ya. Tinggal lihat. Oke. Luis. Obeng. Ini apa? Baca deh. Lem, wih. Lemon obeng. Kita disuruh buat lampu. Sini sob keren. Oke jatuh. Aduh. Sudah ada yang ini. Ini dari. Sudah di sana. Kok sana? Kenapa tuh kreatif? Seri. Tipu 19 ayo. Harus pakai obeng. Lagi balik. Ini dong pasang. Terdilam ke kawan. Banyak kan makanya. Bener kah? Apa itu? Teknologi. Sudah? Satu deh. Tinggal ini enaknya. Keluar. Di mana? Sana ke sana. Oh. Nah, lift. Iya. Front row. Ada Di kaki led itu. Berapa nih? Berapa? 8, 9, 2, 5, 2, 7, 10, 5. Gimana nyalanya? Dia kayak ganti-ganti tuh. Wah. Langsung terang kalau ini. Balik lah. 3, 8, 2, 6, 2. Nah, minus dia. Enggak, Sos, dia kayak ganti-ganti tuh. Awal 62, tiba-tiba berubah. Mandi Anda Ustaz. Kalian mandi siang. Berapa tegangannya? 132 Ustaz. 129 100-an Ustaz. Tegangannya satu. 1, Mana? Silakan mengukur kan. Multimeternya? ini rasa. Satu orang nulis, satu orang ngukur. Sebelah sana yang ngukur. Itu ya sembunyi di anak enggak basah. Pegang dong ya. Kanan. Oh, jadi Allah banget. Oh, cat bro. Terlihat. Ayo. Siapa yang jawab tadi? Ayo. Oh, Ini bro nyala nih. Berapa tegangannya? Ya, tadi udah 4 tadi, Ustaz. Led semakin rapat. Ini semakin. Pensil Ustaz, kayaknya dari ini semakin Ayo.
Ini yang enggak. Nah, ini Mana? Ayo, diskusikan, diskusi. Ayo. Diskusi. Ngomong. nih, dia bilang ya semali. Dia Dari sini. makin besar. Jadi semuanya makin kecil. Besar, kalau besar semakin besar lagi. Dua besar. Besar, tinggi, besar, bos saya, iyalah kayak semua terpaksa kan. Tulis miring ke atas saja. Di sini tidak. Tapi yang sebenarnya di sini. Tercinta saya. Diskusi lah. Taruh itu dulu. Taruh ini dulu. Diskusikan dulu. Diskusikan dulu yang itu. Nih. Nanti apa kesimpulan tadi? Ketika airnya pelan, larinya gimana? Ketika airnya kencang, Terus saya beli toh. apa? Dikit-dikit ada kerja soalnya. Jika ketinggian air semakin tinggi, maka jalan lampu LED semakin terang. Jika ketinggian air semakin tinggi, maka yang dihasilkan semakin besar. Jika air lebih tinggi, maka listrik semakin besar. Oke, sudah cukup. Oke, coba Ustaz mau dengarkan nih anggota kelompok Alvin. Coba gantian gerakan coba. Fahri, sini Fahri kerja ini aja Fahri. Fahri sampaikan apa hasil diskusinya tadi coba. Yang mana? Semuanya. Ada teman. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ketinggian air semakin tinggi, maka nyala lampu LED semakin terang. Jika ketinggian air semakin tinggi, maka energi potensial gravitasi yang dapat semakin besar. Jika energi potensial gravitasi semakin tinggi, maka tegangan listrik semakin besar. Apa kesimpulannya? Lampu tadi nyala pada tegangan berapa? 1,4. Nah, lanjut. Yang dari kesimpulannya, energi semakin terang. Jika ketinggian air makin tinggi, maka energi potensial gravitasi yang dihasilkan semakin besar. Jika energi potensial gravitasi semakin tinggi, maka bisa tegangan listrik semakin besar. Jadi energi potensial seperti air bisa dirubah menjadi energi listrik. Oke, sekian. Salam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kelompok 2 semakin tinggi. Perhatikan Zat, kata kelompok 2 semakin tinggi. Air tadi itu semakin besar nyala lampunya. Pada ketinggian yang rendah itu nyala lampunya tidak nyala. Kelompok 2, kelompok 1 sama dengan kelompok 2 kejadiannya. Tadi kelompok 1
kesimpulan bahwa semakin tinggi air, semakin terang nyala. Ngomong jangan ragu-ragu, jangan malu. Semakin tinggi air, semakin apa? Semakin nyala, semakin terang. Pertanyaan kedua tadi apa? Apakah bisa energi potensial pada air berubah menjadi listrik? Jawabannya Bisa. ternyata bisa ya. Oke. Berarti bisa kita simpulkan ternyata energi potensial yang dimiliki oleh air itu bisa menghasilkan energi listrik. Paham kira-kira ini? Sekarang ada soal di sini. Soal ini antum jawab di rumah nanti, bisa kirim lewat Google Form kayak biasa. Ini soal ada kaitannya dengan kegiatan kita tadi terkait perubahan energi dari energi potensial yang dimiliki oleh air terjun menjadi energi listrik. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Bisa kita simpulkan ternyata sumber daya alam di Indonesia ini bisa menghasilkan banyak energi karena daerah kita ini memiliki banyak sumber daya alam. Di antaranya ada angin, ya, ada apa lagi yang lain yang bisa menjadi energi listrik selain air? Angin, air, apa lagi? Energi dari tanah ya, api. Bisa saja karena berbeda keasaman. Apa yang paling sering dipakai di gunung-gunung itu? Air. Yang paling sering dipakai sekarang? Angin. Dipusuk misalnya, dipusuk. Energi apa deh? Matahari. Betul. Yang sering dipakai sekarang ini adalah energi dari panel surya, dari energi matahari. Bisa kita simpulkan ternyata negara kita Indonesia ini menyediakan banyak sumber energi yang bisa kita manfaatkan menjadi energi listrik salah satunya. Dan kalau sudah bisa dirubah menjadi energi listrik, pastinya akan bisa dirubah menjadi energi-energi lainnya. Kira-kira seperti itu ya? Gimana? Buat alat tadi seru apa bagaimana? Atau kebingungan? Seru ya? Walaupun salah-salah ya? Tidak buat balik-balik patah gitu ya? Buat balik-balik patah berapa kali? Nyambung kabel masih susah gitu ya? Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fotosintesis, energi pada proses fotosintesis. Nanti kita akan praktekkan lagi bagaimana membuktikan bahwa tumbuhan hijau itu akan menghasilkan energi, akan menghasilkan karbohidrat pada proses fotosintesis. Sekarang kita cukupkan. Ustaz tutup pertemuan kita di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum